Saat ini saya mau kasih update tentang US dollar dan juga kaitannya dengan IHSG ya. Jadi tentunya kaitannya dengan IHSG. Sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cek untuk suara dan juga gambar karena di sini nggak ada respon. Saya cuma mau pastiin apakah teman-teman di sini semuanya bisa lihat saya dan juga bisa dengar saya. Bisa tolong dijawab di chatnya. Oke, bisa ya. Oke, thank you Pak Bambang ya. Oke, thank you. Nah, kita akan kita akan lanjutkan untuk webinar siang hari ini. Seperti yang kita udah ketahui ya, beberapa hari ini IHSG mulai melemah dan mulai menunjukkan ada tanda-tanda untuk bearish reversal. Nah, sebenarnya kondisi IHSG yang seperti ini bukan sesuatu yang mengejutkan, bukan sesuatu yang sifatnya dadakan, bukan sesuatu yang sifatnya kita nggak tahu atau kita nggak antisipasi. Jadi kalau Anda ngikutin, Anda nyimak live dan webinar saya sejak bulan September, Oktober tahun 2018 kemarin, saya mengatakan bahwa bottom market itu ada di bulan Oktober dan bulan November pasar mulai akan membaik dan mulai akan terus naik. Jadi 3 bulan yang terbaik adalah bulan November, Desember, Januari ya. November, Desember, Januari dan Februari itu adalah bulan-bulan yang kita udah mulai harus waspada dan kenyataan mulai jatuh itu sekitar bulan Februari kemarin. Nah, jadi saya ulang lagi, bottom market di bulan Oktober, kemudian November, Desember, Januari itu 3 bulan terbaik dan Februari udah mulai careful. Jadi kalau Anda lihat dari webinar-webinar saya yang terdahulu di tahun 2018 kemarin, dari bulan Agustus, September, bahkan dari bulan Juli, kita udah antisipasi itu bottom di bulan Oktober. Kemudian saat ini benar IHSG udah mencapai puncaknya di bulan Februari dan mulai melemah bulan Februari ini dan terlebih di bulan Maret ini. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi di tahun 2018 kemarin dan juga di tahun 2019 ini? Di tahun 2018 kemarin, pelemahan IHSG lumayan dalam, lumayan signifikan, itu sekitar 17%, tapi masih jauh lebih baik daripada ekspektasi saya. Yang waktu itu saya antisipasi IHSG bisa jatuh dari level tertingginya di awal 2018 sampai level terendah 2018 itu sekitar 25%, tapi ternyata jatuhnya cuma sekitar 17%-an aja. Dan kalau kita lihat penyebab dari pelemahan dari bursa kita, salah satunya yang paling signifikan adalah karena melemahnya nilai tukar rupiah dibandingkan dengan dolar Amerika. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah ini dibandingkan dengan dolar Amerika? Yang pertama yang menyebabkan terjadinya pelemahan adalah eskalasi perang dagang United States dan juga dengan China. Dan kemudian yang kedua, agresivitas kenaikan suku bunga dari The Fed itu yang juga mendorong rupiah menjadi melemah ya, dikarenakan US dollar terus menguat. Namun meski demikian ketika US dollar terus menguat, kondisi itu sendiri sebenarnya menyulitkan dari beberapa perusahaan di Amerika Serikat, menyulitkan Amerika Serikat ketika US dollar terus menguat, dan mereka nggak suka itu. Kenapa? Karena ketika US dollar terus menguat, maka harga dari barang-barang ekspornya tentunya menjadi akan semakin mahal, dan itu juga akan membuat daya beli dari consumer mereka menjadi terpengaruh juga, dan itu bisa mempengaruhi profit dari perusahaan tersebut. Nah, singkat cerita, kondisi ini, pelemahan nilai tukar rupiah di tahun 2018 kemarin mulai membaik selama sekitar 3 bulan dan terus bertahan di area sekitar 14 sampai 14.300-an di situ ya, mulai stabil. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini kondisi ini udah mulai reversal, balik ke atas lagi. Apa yang menyebabkan terjadinya penguatan dari nilai tukar US dollar terhadap rupiah dan juga terhadap mata uang lain, dan melemahnya nilai tukar rupiah akhir-akhir ini? Salah satunya adalah dari ECB, Jumat 8 Maret kemarin. ECB itu adalah Bank Sentral Uni Eropa. ECB menyatakan bahwa suku bunga acuan refinancing rate-nya di angka 0%, dan bahkan ECB memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Eropa dari 1,7% menjadi 1,1%. Dan hal ini juga menjadi satu sinyal bahwa ada perlambatan perekonomian dunia setelah muncul sinyal perlambatan perekonomian dari China itu sendiri, dan ini matters sekali. Jadi
Kalau Anda lihat sebenarnya korelasinya antara euro dengan US dollar itu kebalikan. Kalau ada sentimen negatif di Eropa dan euro melemah, US dollar akan cenderung menguat dan sebaliknya. Dan sentimen negatif di Eropa ini tentunya membuat nilai tukar euro juga terpengaruh ya, dan ini dampaknya ke dolar menjadi menguat, dan itu dampaknya melebar ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana sih sebenarnya kondisi dari nilai tukar rupiah dan juga IHSG, dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang investor atau maupun seorang pebisnis. Jadi Anda bisa pakai webinar ini, Anda bisa bagiin ke teman-teman Anda semuanya untuk mereka yang seringkali mengamati nilai tukar rupiah ini untuk keperluan bisnis. Jadi saya akan share layar saya. Kalau Anda perhatikan di sini, ya, ini adalah chart dari US dollar, ya, dibandingkan dengan rupiah, chart monthly atau chart bulanan yang saya ambil dari tahun 1998. Dan kalau Anda perhatikan di sini, dari tahun 1998 sampai tahun 2019 ini, Anda perhatikan ini rupiah mulai melemah. Ya, di sini mulai kembali melemah tahun kemarin, ini tahun kemarin ya, ini melemah di sini. Dan kalau Anda perhatikan sempat mencapai level yang sangat kritis sekali, level krusial sekitar angka 15.250 ya. Jadi 14.700 udah krusial, kemudian menyentuh resisten yang berikutnya, di mana kalau sampai angka 15.250 ini ditembus ke atas, maka nilai tukar rupiah terhadap US dollar akan melesat sampai 17.000. Namun waktu itu ada bagusnya ketika angka 15.250 resisten ini tidak berhasil ditembus ya, tidak berhasil ditembus dengan membaiknya kondisi perang dagang dan kemudian dihentikannya kenaikan suku bunga oleh The Fed mulai stabil, mulai nggak dinaik-naikin lagi, jadi mulai stabil juga untuk US dollarnya, sehingga nilai tukar rupiah juga mulai menguat ya. Jadi di sini USD sempat turun sampai angka sekitar rendahnya sekitar 14 ribuan. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini, saya tarik satu garis di sini. Di angka ini, sekitar bulan Februari Maret ini, US dollar menyentuh area support yang cukup kuat sekali ya, dan juga menyentuh area moving average 20. Artinya apa? Artinya di sini US dollar akan memantul ke atas sedikit, Paling tinggi sampai angka berapa sih dia naik? US dollar paling tinggi naik sampai sekitar 14.700, separah-parahnya 15.250. Apakah ini akan tercapai dalam jangka waktu dekat, sekitar 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan? Enggak. Jadi tenang aja, kalau Anda yang berbisnis mungkin ada kaitannya dengan USD, Anda jangan terlalu panik bahwa kenaikan USD saat ini belum tentu akan sampai ke 15.250 atau 14.700 dalam waktu dekat. Namun kalau saya ditanya, sekitar dalam beberapa bulan ke depan, mungkin nggak kemungkinan itu bisa terjadi? Nah, sekarang kita lihat untuk US dollar, selain dari monthly chart, kita akan lihat untuk weekly chart-nya. Ya, weekly chart atau grafik mingguan ini akan memungkinkan kita untuk melihat pergerakan dalam rentang waktu yang lebih kecil. Nah, kalau kita lihat saat ini US dollar sempat melonjak dari sekitar 14 ribuan sekian, ini level terendahnya, dan mencapai level, ini sumbernya saya ambil dari TradingView ya, dan mencapai level kemarin dan juga hari ini sekitar 14.300-an. Ini mulai kena di sini, ada satu resisten, satu atap di sini. Ini akan menahan pergerakan US dollar mungkin selama beberapa hari ya. Kalau sampai dia naik lagi separah-parahnya, dia akan naik sampai sekitar 14.700. Namun kalau saya lihat dalam jangka pendek artinya harian, sekarang kita lihat chart untuk daily chart US dollar ya. Kita lihat daily chartnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ini ada membentuk, saya nggak sempurna kalau saya bilang ini pola inverse head and shoulders, nggak sempurna. Tapi karena dia udah breaking out dari sini, maka saya bilang bahwa ini breaking out dari sebuah pola bullish reversal. Artinya bullish reversal, habis turun dia mau naik. Nah, kalau kita lihat di sini, dia udah breakout di sini, artinya ada potensi untuk peluang naik dalam jangka pendek itu lumayan besar. Targetnya dalam jangka pendek US dollar ini bisa naik sampai sekitar 14.450-an di sini. Jadi kalau Anda yang mau beli US dollar, hati-hati, angka 14.450 ini puncaknya dalam short term. Jadi base price-nya di angka berapa? Base price-nya sebenarnya sekitar 14.000 sampai 14.150-an di sini. Ya, tapi kalau Anda
nggak ada keperluan bisnis atau apa, saya sarankan untuk kita tetap ngejaga nilai tukar rupiah dan jangan terlalu panik untuk borongin US dollar. Kenapa? Karena ini justru akan memperburuk kondisi rupiah kita. Oke. Jadi kalau memang Anda benar-benar ada perlu aja butuh mau pakai USD, boleh kalau Anda mau beli itu sebenarnya best price sekitar 14 sampai 14.150. Sekarang gimana? Sekarang udah kondisi agak nanggung untuk short term-nya. Nah, kalau untuk mid term ini agak-agak spekulatif seperti yang saya katakan tadi, ada nggak peluang dia naik sampai ke sini? Ada, tapi itu masih sangat-sangat spekulatif sekali, peluangnya masih 50-50. Bisa nggak dia justru breaking down dari support? Bisa ya. Oke. Sekarang kita mau lihat dulu di sini. Jadi dalam short term US dollar bisa mencapai angka sekitar 14.450-an. Nah, sekarang kalau kita perhatiin bagaimana kaitannya antara US dollar dengan IHSG. Bagaimana kaitannya antara US dollar dengan IHSG. Nah, sekarang Anda perhatikan di sini ketika ini grafik ini adalah grafik IHSG, yang warnanya gelap ini adalah grafik IHSG, sedangkan yang ini yang terang ini adalah grafik US dollar. Nah, kalau Anda perhatikan saat ini ya, ketika US dollarnya dia anteng-anteng di bawah, USD-nya turun anteng-anteng di bawah, Anda perhatikan di sini IHSG-nya dia moncer bagus sekali. Tapi ketika ya kalau Anda perhatikan di sini ketika US dollarnya naik tinggi sekali, bahkan dalam beberapa tahun terakhir US dollarnya naik, maka IHSG di sini juga dia mengalami, ini bukan beberapa tahun terakhir, ini tahun lalu. Tahun lalu USD naik cepat banget, IHSG-nya jatuh dalam banget. Nah, ada banyak penyebab, salah satunya adalah dari perusahaan-perusahaan yang biayanya banyak pakai USD, pasti juga akan mempengaruhi margin atau profit dari perusahaan tersebut. Dan selain itu juga dari perusahaan-perusahaan yang punya utang dalam US dollar. Nah, selain itu juga tingkat kepercayaan investor terhadap pasar saham ya. Jadi banyak investor yang mungkin saat itu memilih untuk investasi di US dollar dan itu justru akan malah memperburuk kondisi dari rupiah itu sendiri. Karena itu kalau bisa kita jaga sama-sama nilai tukar rupiah ini supaya kuat, nanti sahamnya juga biar bagus, jadi jangan terlalu banyak borong USD. Oke. Kecuali memang Anda ada perlu mau pakai USD itu sendiri. Oke, nah sekarang Anda perhatikan di sini. Di sini ketika USD mencapai level puncaknya sekitar bulan Oktober, saham berada di level bottom. Waktu itu saya katakan bahwa IHSG akan berada di level bottom sekitar bulan Oktober dan mulai menguat bulan November. Nah, di sini bulan Oktober benar-benar bottom dan November dia mulai menguat. Kebalikan dengan USD yang terus turun. Namun sekarang Anda perlu perhatikan dalam jangka pendeknya, di sini ada satu pola inverse head and shoulders yang kalau Anda pelajari dalam workshop Super Trader, di sini mulai ada tanda-tanda untuk naik. Kebalikannya, perhatikan di sini baik-baik IHSG yang kita udah promote dari bulan November, Desember, Januari, Februari. Be very careful. Di sini ada pola bearish reversal, yaitu sebuah pola yang sering kali disebut dengan double tops. Double tops ini artinya adalah tanda distribusi. Tanda distribusi artinya lebih banyak orang yang jual barang daripada yang beli barang, terutama saham-saham yang berkapitalisasi besar. Be very careful here ya. Apalagi ini kalau kita lihat ini udah ditembus ke bawah, jadi arahnya lebih banyak ke bawah daripada naik. Kalau memang ternyata IHSG naik, yes, that's good. Anda bisa meminimalkan risiko lebih lagi. Tapi kita nggak mau berandai-andai. Yang kita mau lakukan adalah kita hati-hati. Jangan sampai justru kita berharap IHSG naik. Yang kita lakukan adalah antisipasi. Kalau udah lihat kondisi seperti ini, just be very careful. IHSG mau turun dan US dollar mau naik dalam beberapa hari ke depan. Paling nggak sebulan ini Anda harus waspada ya. Nanti ke depannya gimana saya akan update lagi. Oke, sekarang Anda perhatikan di sini. Ini chart yang sama perbandingan US dollar dan IHSG di mana pergerakannya seringkali berlawanan arah. Dan ini chart IHSG yang lebih detail lagi. Jadi IHSG waktu itu sempat jatuh 17% di tahun 2018 dan kemudian naik dari level terendahnya sampai tertinggi ini di sini naik sekitar 16%, 17%-an juga di sini. Kemudian jatuh dari puncak sampai terakhir hari ini tadi sekitar 3%-an.
Ya, ini dari chart yang saya ambil dari TradingView ya sumbernya ya. Oke, jadi pesan saya adalah Anda harus bisa menahan diri untuk cerdas dalam berinvestasi dan juga trading. Terutama saham-saham yang kena adalah saham-saham berkapitalisasi besar dan juga saham-saham yang sangat erat kaitannya dengan biaya produksi atau utang dengan menggunakan US dollar, dan juga saham-saham finance, saham-saham perbankan yang menjadi motor atau penggerak dari IHSG itu sendiri sangat-sangat rawan dengan terjadi koreksi. Jadi kalau Anda lihat di sini, be very very careful here, ada potensi untuk IHSG mengalami koreksi lanjutan. Kalau enggak ya udah bagus. Tapi kalau ada koreksi lanjutan, saya udah warn Anda dan Anda sebaiknya perhatikan ini baik-baik. Sementara itu untuk saham-saham sendiri, saham-saham yang masih menguat, apa aja saham-saham yang masih bagus ya. Jadi saya kalau lihat beberapa portfolio saya, ya ini Astra International dia udah memimpin kejatuhan dulu malah ya. Yang hati-hati yang harus Anda hindari adalah Astra, kemudian saham yang lumayan besar ya. Di sini kapitalisasinya BBRI, sinyalnya agak ya. BBRI dan saham-saham finance lainnya. Nanti kita akan update dalam recording ini, juga nanti ada artikel atau ebook yang kita akan bagikan. Anda bisa langsung aja meluncur ke ellendesmay.com/TIG atau TIG untuk mendapatkan ebook tersebut. Oke. Jadi ebook yang tentang apa yang saya omongin hari ini semuanya dirangkum, baik fundamental maupun teknikalnya semuanya dirangkum dalam ebook tersebut. Oke, saya akan lihat untuk portfolio saya. Jadi portfolio saya ini, saya terima kasih banget buat teman-teman, buat tim Premium Access dari LME Institute, mereka yang handle portfolio saya untuk saham Indonesia. Saya tinggal pantau aja, saya masih liatin saham Indonesia, saya tinggal pantau aja, dan sekarang saya bisa lebih fokus untuk trading di US stock market. Dan Indonesian stock market ini benar-benar luar biasa banget. Ketika akhir-akhir ini saya trading di US stock market, justru marketnya masih kurang bagus, belum terlalu banyak memberikan keuntungan buat saya. Exposure yang saya pakai pun baru sekitar 10-15%. Exposure itu apa? Banyaknya uang di portfolio yang saya pakai. Jadi Anda bisa belajar itu di workshop Super Trader dan dapat rekomendasinya di Premium Access. Nah, dari teman-teman di Premium Access ini ada beberapa saham yang asik banget. Di portfolio saya ada saham Dell. Saham ini nggak terlalu terkait dengan pergerakan IHSG dan udah profit sekitar 75%. Jadi kalau 75% dihitung dari angka belinya itu berarti sekitaran, saya cari dulu, 75% berarti saya dibeliin di angka sekitar 73%. Ya, ini 75% berarti sekitar di sini ya. Di sini ya, sekitar di sini. Nah, untuk sahamnya sendiri sebenarnya udah naik dari sini. Waktu itu saya ada dibeliin di harga bawah juga, tapi udah dijual. Oke, kemudian ada saham BRPT. Jadi nggak harus kalau IHSG turun tuh nggak harus Anda menangis dan nggak ada peluang ya. Jadi di Premium Access tetap kalau ada peluang akan diinfo. Namun saat ini memang exposure kita benar-benar tekan banget ya. Kita benar-benar hati-hati banget dengan exposure yang ada. Kemudian BRPT, kita lihat BRPT ini luar biasa banget. Saya juga udah beli dan kemudian jual beberapa kali, dan ya ini tim dari Premium Access yang bantu saya untuk trading, perhatiin Indonesian stock market. Jadi profitnya sekitar 30-an% sekitar di sini. Ya, sekitar area ini belinya. Kemudian ada saham Garuda. Saham Garuda ini asik banget juga untuk di tradingin. Nah, tapi ini saham-saham ini udah jalan nih. Nah, kalau Anda mau saham-saham yang baru, setiap hari itu diupdate di Premium Access. Anda tinggal join aja langsung ke premiumaccess.id. Nah, Anda perhatikan di sini untuk Garuda Indonesia ya. Jadi saya sempat dibeliin dan sempat jualan. Kemudian kenapa jualan? Karena di sini sempat jatuh lumayan dan kemudian dibeliin lagi. Kita lihat 19% profitnya, 19,19%. Jadi hampir 20% profitnya. Kita lihat di angka berapa saya dibeliin. Oke, jadi saya dibeliin di sini, buyback di sini ketika dia breakout lagi. Ya, jadi di sini saya udah dijual, sekarang di sini breakout lagi. Kemudian saham, thank you buat tim coach dari Premium Access. Dan untuk saham WG, saham WG ini masih fresh. Jadi kalau Anda masih mau beli, ini sebenarnya masih bisa. Tunggu aja koreksi atau retracement-nya dan nanti dibimbing selengkapnya di Premium Access ya. Oke.
Dan yang terakhir adalah saham Jasa Marga. Saham Jasa Marga hari ini breaking down. Nah, sebenarnya dia masih lumayan bagus ya patternnya, cuman kita tadi ada antisipasi juga, ada jualan juga. Saya juga saya lihat tadi di grup transaksi pribadi saya, saham Jasa Marga ini juga udah dijual. Tapi sebenarnya masih oke. Ini kalau masih mau beli, tunggu aja lagi dia breakout lagi di sini. Oke, I think sebenarnya saya simpulkan aja pergerakan naik turunnya pasar dan harga saham ini wajar ya. Yang perlu kita perhatikan adalah kita tahu timingnya, kapan kita harus masuk, kapan kita harus keluar. Dan kalau bulan November kemarin saya sangat vokal sekali ajakin Bapak Ibu untuk beli saham, baik blue chip maupun second liner, bahkan Unilever saya sempat beli 20 kali posisinya, dan saat ini untuk Unilever sendiri saya udah profit taking dan profitnya lumayan banget, bisa buat jalan-jalan keliling dunia beberapa kali. Ya, jadi untuk Unilever ini sekarang juga udah mulai harus hati-hati banget. Ini udah tanda distribusi, ada mulai tanda head and shoulders, dan saya udah jualan. Waktu itu saya saranin untuk borong bener-bener di sini. Jadi ketika jatuh, malah waktu itu saya bikin webinar kayak gini, bikin ini juga live untuk borong Unilever dan gak usah takut. Dan sekarang saya rekomend kalau Anda belum jualan, Anda boleh jualan, Anda boleh profit taking, terutama saham-saham blue chips. And be very careful untuk exposure dari 100% portfolio uang yang ada di portfolio. Gunakan maksimal sekitar 20-25% aja. Kalau Anda nggak pede, bisa tekan lebih kecil lagi. Contohnya ketika saya di US stock market saat ini, ketika pasar masih belum bagus, saya pakai exposure-nya sekitar 10-15%. Sorry, anak saya barusan masuk, agak shock saya, keganggu dikit. Oke, ya jadi kembali lagi ya, saya simpulkan bahwa satu, nggak usah takut dengan kondisi market yang lagi distribusi, ada kalanya kita beli, ada kalanya kita jualan. Be very careful dengan saham-saham blue chip dan juga saham-saham yang rentan dengan US dollar, contohnya adalah Kalbe Pharma, dan selengkapnya nanti ada di ebook. Silahkan Anda masuk aja ke ellendesmay.com/TIG atau TIG, nanti Anda akan dapat ebooknya di situ. Kemudian yang kedua adalah masih ada peluang untuk trading saham-saham second liner, tapi yang jelas exposure Anda tolong dibatasin. Exposure artinya kalau Anda punya uang 100 juta, ya masukin ke saham, pakainya cuma sekitar 20-an juta maksimal. 1M berarti pakainya sekitar 200 juta maksimal. Kemudian yang ketiga, apa aja ya? Ya itu aja sih sebenarnya. Yang ketiga untuk rekomendasi saham-saham second liner itu pergerakannya kan setiap hari selalu ada terus. Saya sarankan untuk Anda join ke Premium Access di premiumaccess.id. Jadi investasinya sangat worth banget untuk menjaga Anda, melindungi Anda supaya Anda nggak rugi, supaya Anda bisa profit secara konsisten, dan Anda bisa belajar di workshop supertrader.id this weekend. Oke. Sekian aja dari saya, semoga bermanfaat, dan feel free untuk share video ini ke semua teman-teman Anda. Nanti akan dibagiin rekamannya juga di ellendesmay.com/TIG. Oke, si Ellen May, we make money, change lives better. Salam profit.